Selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau boleh nanya, ini peserta dari mana, Ki? Kota Tegal semua? Iya. Dapat infonya dari mana, Mas, Mbak? Karena sudah diuji oleh beliau Dr. Rusukon dan sudah diteliti di seluruh dunia. Kalau saya mah hanya relawan ya, nggak begitu paham, tapi alhamdulillah ini sudah terbukti seluruh dunia. Nah kemudian kulit buahnya, kalau satu bagian tadi 50 gram, berarti kulit buahnya 3 bagian berarti berapa? 150 gram. 50 kali 3, 150 gram. Ini kulit buahnya sudah kita cuci, jadi semua bahan yang kita gunakan wadahnya pun harus bersih ya. Kemudian kulit buahnya juga bersih, sudah kita cuci, tinggal kita masukkan saja ke dalam. Kalau wadahnya besar, gelondongan ini ada masalah. Tapi yang berbotol atau galon berarti harus dipotong-potong. Nah kalau saya lebih suka wadah yang mulut besar. Misalnya potongan semangkanya semeni ya apa-apa kali belum gitu kan. Lebih cepat. Banimbang untuk blok. Tapi yang misalnya galon kan ngajilannya kudu pelan-pelan. Kemudian ada resiko meledak. Karena apa? Galon atau botol itu mulutnya kecil. Sementara kekuatan ini NaOH yang dibutuhkan berapa? 42 gram. Ini kalau ada alat, ada wadah yang kita gunakan, kita nolkan dulu. Enggak usah nyerapnya. Dibilas aja, biar enggak panjang. Ini untuk menyimpan NaOH, diusahakan itu wadah plastik yang lentur seperti ini. Kalau di kan ketika bikin lay solution, kalau tadi pakainya beku, saya pakai wadah kecil aman karena dia tidak akan meluap. Saya bilang vulkano, ya belajar ya nipil alon-alon, saya juga belajar ya. Tapi kalau misalnya tadi dengan basic itu ekoenzimnya cairannya lebih banyak, 172 gram. Nah kalau saya bagi dua, 86 yang saya sebut dengan NaOH, 86 gramnya dengan minyak. Nah, itu resiko akan vulkano. Nah, terus caranya bagaimana? Usahakan wadahnya yang lebih besar atau lebih tinggi. Katakanlah pakai baskom atau pakai yang lebih tinggi. Nah, untuk antisipasi yang tidak dibekukan, yang untuk soda api, bisa kita taruh di baskom. Baskomnya dikasih es batu. Baru ininya dimasukkan. Masukkan cairannya, masukkan NaOH-nya. Saya begitu. Tadi kan jangan tuker ya, NaOH yang ke cairan. Nah, jangan langsung diaduk, Mbak. Biarkan dia ini aduk sedikit, kalau dia berbusa stop. Nah, jenengan Bu di utak-utak bus. Medeni ya. Saya baru begini, busa, muncul, saya stop. Perasaan sudah turun. Saya aduk, wus, 12 maring baskom, meluap. Sampaikan ketika sudah ada wadah, kita nolkan dulu. Ya, kemudian ditimbang 180 gram. Ini kalau takut barangkali nggak pas, wadahnya bisa kita pakai beberapa wadah. Tapi kalau udah bisa kira-kira cukup dengan satu wadah nggak apa-apa. 60 gram. Ini pelan-pelan supaya timbangannya pas. gram. Kemudian ini olive oil pomesnya jangan lupa dinol lagi. Kita timbang 60 gram juga. Pas. So, 60 gram. Kalau sudah kita campurkan, bisa pakai pengaduk telur, bisa pakai hand blend.
Tapi kalau pemula saya lebih baik pakai ini dulu aja, karena nanti barangkali keburu crash, keburu mengental, minyaknya belum tercampur sempurna, gagal sabunnya ya. Ini kita satukan dulu. Nah, karena hari ini saya hanya pakai air destilasi, maka saya mau menambahkan spirulina. Ini juga bagus banget untuk kulit ya. Kita bisa tambahkan 1 sendok. Kalau menambah ini terserah selera, misalnya mau warnanya tajam tinggal ditambahkan aja ya. Ini nah, untuk memperkuat warna kita bisa menambahkan charcoal, karena kalau spirulina awal saya bikin hijaunya cantik, semakin lama dia warnanya memudar, karena ini kan warna alam ya. Kalau di luar sabun-sabun cantik warnanya bertahan, biasanya pakainya pewarna ini ya, atau kalau yang teman-teman sabun natural itu pakai Nika juga sintetis sebenarnya. Ini kita menambahkan charcoalnya sedikit aja untuk penguat warna. Nah, kemudian tadi kan cairan 86 gram, sementara airnya tadi baru 60 gram, maka saya akan menimbang ekoenzimnya 26 gram. 26 ya. Ini semua dicampurkan dulu ke minyak. Nah, kalau sudah mulai mau main NaOH, kembali lagi pakai APD. Kita aduk dulu biar homogen dulu, semua tercampur rata. Kalau kita sudah melihat homogen seperti tadi, NaOH yang menuju ke cairan, ini juga NaOH yang menuju ke minyak. Kalau wadahnya bisa pakai wadah plastik, tapi wadah plastiknya yang grade-nya bagus ya. Kadang kan ada wadah yang gampang pecah ya. Ini kita campur dulu, kita aduk. Kalau ini kebetulan warnanya hijau ya, nanti dia akan berubah warna semakin mengental. Kalau kita aduk dia sudah mulai tres itu kalau kita gores ada membekas gitu ya. Kalau kita bikin adonan bolu kan gitu ya, mengental, membekas, itu berarti sudah siap kita cetak. Ini tinggal diaduk saja seperti ini karena tadi pakai spirulina jadi hijau. Nah, kalau ini kan masih belum ini ya, belum press, ini terus kita aduk. Nah, kalau ini sudah mulai lihat, kalau kita miringkan ada bekas, ini namanya light press. Itu kalau misalnya kita nggak aduk nggak apa-apa, sambil kita amati apakah dia sudah tercampur. Jadi nggak monong terus kan teol ya. Lalu bikin sabun nggak mesti, kadang saya ada 10 kelompok, ada yang cepet press, ada yang lama. Kenapa cepet press? Biasanya tadi adonannya masih panas atau masih anget. Begitu dimasukkan langsung mengental, dia belum tercampur dengan sempurna. Tapi kalau posisinya pas seperti ini, sambil diaduk sambil kita campurkan seperti ini ya, supaya memastikan yang di bawah juga tercampur semuanya. Sebenarnya bikin sabun gampang banget. Kemudian sekarang ini kan lagi tren ya sabun-sabun natural, kita bisa menjual kalau saya bilang sih suka-suka gue ya, mau dijual berapa, yang penting pangsa pasarnya memang ada. Ada teman-teman saya di komunitas yang menjual seperti ini bisa sampai 450 juga ada, 40-50 ada juga yang masih di bawah 10.000. Tapi kalau menurut saya sih kalau di bawah 10.000 berat ya, mahal. Karena mahalnya itu di samping bahan-bahannya juga. Nah, ini kan kelihatan sudah membekas ya. Jadi kalau tadi light press nggak harus terus diaduk. Nah, begitu dia sudah membekas seperti ini bisa kita cetak.
Nah, cetakannya ini hari ini saya pakainya yang silikon ya. Kalau nggak ada bisa misalnya di rumah ada cetakan jajan atau pakai kardus bekas. Kalau kardus bekas bisa kita alasin pakai kertas roti ya, atau itu yang untuk pembungkus nasi. Cepet ya. Jadi 4 ya Bu? Iya, kalau ini cetakan ini jadi 4. Salesnya udah dimatiin, nggak usah lama-lama. Ya. Nama saya Sri Dinaidi. Saya hendak menanyakan beberapa poin tentang pengenalan membuat sabun, Bu. Lanjut. Mohon untuk penjelasannya atas pertanyaan saya yang pertama. Apa itu a solution? Apa Pak? Solution. Ya. Oke. Mohon penjelasannya atas hal itu. Yang kedua, saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan air destinasi. Dan poin yang ketiga, saya akan menanyakan apa sabun yang kita buat nanti itu akan menghasilkan busa juga seperti sabun-sabun pada produksi umumnya. Jika tidak ada busa, apakah ada bahan tambahan untuk membuat foam? Yang keempat, beberapa lama expirednya dari sabun tersebut. Yang kelima, pewarna selain spirulina itu kan kita kan kadang kan lihat di pasar-pasar sabun itu warnanya itu ada yang selain itu hijau ya Bu, dan kita itu menurut pasar kan kita kan ini kan memang niatnya untuk diperjualbelikan, otomatis yang namanya konsumen itu tidak mau dengan satu produk kita, satu macam produk. Biasanya kita kan harus bisa bervariasi gitu ya Bu. Untuk warna, kalau misalkan kita menginginkan warna selain warna hijau, itu warna apa saja yang harus kita tambahkan, bahan apa saja agar warna kita itu mencolok. Sedangkan kalau misalkan kita memakai dengan bahan alami, seperti misalkan kita ingin berwarna kuning hanya mengandalkan dari bahan alami seperti pepaya, itu kan mudah pudar Bu. Sedangkan kalau misalkan seperti bahan dari kita itu biasanya kita kalau misalkan stok-stok di toko itu bisa lama pasarnya gitu. Mohon penjelasannya atas hal itu Bu. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan kadang kalau misalkan kita ingin mengaplikasikan seperti inovasi kayak misalkan aloe vera dan hal-hal yang lain itu tambahannya sekitar beberapa persen Bu? Yang pertama tadi lay solution ya. Lay solution itu tadi cairan yang pertama kita bikin antara cairan dengan soda api. Itu namanya lay solution. Ya, nanti kalau barangkali di YouTube saya muncul bahasa-bahasa kayak gitu, makasih koreksinya. Saya enggak, mungkin perlu saya tambahkan di narasi ya, di captionnya. Seperti itu ya Mbak. Jadi penambahan NaOH dengan cairan itu namanya lay solution. Nah, kemudian nanti setelah tercampur rata baru kita diamkan dulu sampai suruang ya. Dengan bahasa-bahasa seperti itu kita belajar lah ya. Saya juga aslinya saya awam masalah seperti ini, tapi dengan kita berkomunitas, sering berkomunikasi dengan teman-teman, akhirnya sedikit nyangkol, oh iya maksudnya gue. Kemudian air destilasi. Air destilasi itu air yang sudah tidak mengandung mineral. Itu juga air destilasi ya. Kemudian untuk busa. Busa ini kalau kita pengen busa banyak itu dari coconut oil. Nah, coconut oil ini tadi yang saya sampaikan bisa pakai VCO, bisa pakai merek yang ada di pasaran. Ada yang mereknya Dorang, ada yang mereknya Barco. Kalau di sini familiar ya dengan Barco ya, itu minyak kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meilan Putria, biasa dipanggil Mei.
Di sini saya mau bertanya Bu, tadi kan Ibu tuh sudah menjelaskan bahwa tujuan ekoenzim itu menyelamatkan bumi, beri manfaat dari ekoenzim adalah bonus. Namun kan Ibu juga memaparkan ekoenzim dan sabun itu juga bernilai ekonomis. Nah, saya mau tanya nih Bu, semakin banyak konsumen yang Ibu dapatkan, berarti manfaatnya akan semakin besar kan Bu? Semakin banyak orang merasakan bahwa ekoenzim ini sangat bermanfaat. Bagaimana sih strategi Ibu untuk memasarkan produk itu? Seberapa luas jaringannya Ibu? Karena melihat setelah tadi saya mendengarkan pemaparan Ibu, itu memang sangat bermanfaat Bu. Nilai ekonomisnya itu ada, dan saya sebagai remaja yang punya minat untuk berwirausaha, memiliki daya tarik Ibu, gimana sih barangkali bisa jadi reseller kan, terus konsumennya Ibu tambah banyak, manfaatnya juga tambah banyak juga. Mungkin Ibu bisa menggunakan platform online, sekarang kan bisa live TikTok Bu, terus Shopee Live. Jadi kita generasi milenial juga bakal tahu manfaatnya Bu. Terima kasih, mohon dijelaskan ya Bu. Posting karena keterbatasan ya, Dena BI, jadi bikin sendiri videonya, ngedit sendiri, posting sendiri, saya masih seperti itu. Dulu saya dibantu anak saya, setelah anak-anak pada nikah susah ya, karena udah pada punya bocil. Jadi akhirnya kudu Dena BI, apapun dikerjakan sendiri. Tapi satu, mengurangi penggunaan bahan kimia, kita juga melakukan pola hidup sehat. Triknya bagaimana sih Bu Nur? Mungkin panjenengan lihat, kalau di Instagram saya terus terang awal seusia saya lebih ke Facebook ya, lebih nyaman di Facebook. Tapi sekarang sudah saya nggak bisa ngikutin masa saya, biarin gue tua, harus ngikutin kan ya. Tapi saya di TikTok itu ada beberapa postingan yang disembunyikan karena harus pakai iklan. Padahal saya kalau panjenengan lihat nggak pernah saya open jual. Silakan cek Instagram saya @novation_, atau TikTok saya. Saya jarang upload harga, jarang iklan. Hand sanitizer ya. Ini seperti ini yang sudah saya cairkan. 1:100. Ini kalau misalnya bepergian panas, pusing ya, biasanya saya harus motor-motoran. Ini saya cukup semprot seperti ini aja, langsung biar. Karena dicampur jadi nggak ada aroma. Kalau pakainya murni kan baunya enak ya. Saya hanya seperti ini. Dalam kondisi pusing, sakit. Ekoenzim Nusantara Kota Tegal bersama pasti bisa. Tepuk tangan dong.